Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menyampaikan sebuah materi tentang eh, laporan praktikum jaringan komputer Universitas Pamulang. Dengan saya sendiri, yaitu nama saya Sultan Adi Saputra. Saya di sini memiliki materi, yaitu dari materi ke-9 sampai ke materi yang ke-14. Kita mulai saja dari materi yang ke-9, yaitu tentang materi Ntar guys, saya dulu. Nah, di sini ada materi laporan ke-9, yaitu tentang instalasi Windows 7 menggunakan VirtualBox. Jadi langkah pertama yaitu sebelum menginstalasi Windows 7, pastikan kalian sudah memiliki yang namanya ISO dari Windows 7 tersebut, supaya bisa diinstal dari VirtualBox-nya. Kebetulan saya di sini sudah ada Windows 7-nya, setelah ISO-nya VirtualBox-nya juga, maka bisa langsung diinstal. Di sini tertulis jika sudah terinstall, maka ini bisa langsung masuk ke yang namanya sistem prosesornya. Untuk operasi sistem Windows 7 Enterprise 64 bit ini berhasil karena operasi sistemnya sudah berubah dari Windows 10 ke Windows 7 melalui VirtualBox dengan sistem modelnya menggunakan VirtualBox dengan prosesor Intelnya iCore i3 dengan RAM 2048 MB atau setara dengan 2 GB atau 3 GB dengan memori internal SSD 708 MB BIOS dan 3386 MB yang diberi total menjadi 5000 MB. Direct versionnya Direct 11. Baiklah, ini hanya penggambarannya saja, kita langsung praktekkan saja. Kita buka VirtualBox-nya dulu. Nah, kebetulan saya sudah ada VirtualBox-nya. Biarkan loading dulu. Nah, ini dia. Kita sudah masuk ke bagian VirtualBox. Di sini cara membuatnya adalah dengan cara tekan New, lalu tulis Windows 7. Lalu pilih ISO-nya, yaitu Windows 7 Enterprise. Nah, sini ini Windows 7 64 bit, biarkan saja. Lalu kita bagian di sini. Yang ini tidak boleh dispasi ya guys ya. Ini harusnya seperti ini. Lalu passwordnya biarkan saja, change name, repeat password, change name. Lalu kita ke bagian hardware. Hardware ini seterah kalian, tapi sesuai kebutuhan. Nah, untuk saya bisa pakai yaitu dengan
di angka 2048 atau 2009 MB. Lalu ini prosesornya bisa 2 atau bisa 3, tapi saya ingin satu CPU saja. Lalu ini sudah benar, ini 32 GB, kayak seperti ini saja nih. 21. Ini virtual disk image. Virtual box disk image adalah ruang penyimpanan harddisknya. Jadi harddisknya mau disimpan di bagian komputernya atau di virtual disknya, virtual FDI nya. Ini biarkan tidak usah dicontreng biar terpisah partisinya, kalau tidak ini akan menyatu partisinya. Kalian biarkan seperti ini, lalu tinggal pencet finish dan biarkan sistem operasinya berjalan. Dan overwrite mesin folder. Oh, ini jika seperti ini berarti ada file yang sebelumnya saya sudah download namun belum dihapus. Hal ini bisa tinggal disilang dulu saja. Lalu kita pergi ke file manager, ke OS atau C, ke user, open, lalu pencet ini, lalu kita ke VirtualBox Virtual Machine atau VMS. Windows 7. Nah, ini kita tinggal delete saja ya guys ya, delete saja semuanya supaya bisa kita install lagi nanti. Nah, permanently delete. Yes. Oke. Lalu balik lagi ke VirtualBox, pencet new, lakukan hal yang sama seperti yang tadi saya lakukan. Windows 7. Mana sih? Windows 7. Nah, ini jangan dispasi seperti ini sudah benar, ini juga sudah benar. Kita pencet finish. Nah, biarkan mesinnya berjalan. Untuk di sini kita akan menunggu selama kurang lebih 10-15 menit ya guys ya. Karena memang VirtualBox ini aplikasi yang cukup berat juga untuk sistem operasi komputer. Sambil berjalan. Nah, ini show. Nah, ini dia. Ini sudah berhasil. Ada tulisan starting Windows. Biarkan dia berjalan sebagaimana mestinya. Jika loadingnya lama, mungkin kalian bisa tinggal untuk pergi makan dulu atau apa gitu, supaya tidak makan durasi. Sebelumnya tadi laptop saya nge-lag, jadi saya sudah akal-akalin, ternyata masalahnya adalah dari OBS nya saya, itu tidak merespon di saat VirtualBox nya berjalan. Jadi saya putuskan untuk merekamnya menggunakan handphone. Jadi saya lanjutkan yang sebelumnya. Di sini kan sudah ada Windows 7 nya, maka kita tinggal start saja, pencet ini. Lalu biarkan dia berjalan, tunggu loading. Tunggu sampai 10-15 menitan supaya dia menginstal dulu semuanya. Starting virtual machine.
Nah, ini sedang berjalan ya guys ya, sedang loading, jadi biarkan saja, tunggu sebentar. Layaknya sebuah komputer yang ingin dinyalakan, kira-kira seperti itu. Itu guys. Mungkin di sini saya pause dulu ya videonya ya. Nanti saya kalau sudah ini selesai saya rekam lagi. Oke. Nah, ini sedang menginstal Windowsnya. Ini biarkan kalian menunggu sejam 2 jam supaya ini biar sukses. Installnya dari copying Windows file, expanding Windows file, installing feature, installing updates, dan completing installation. Oke, biarkan tunggu. Oke, ini video akan saya pause lagi supaya kalian tidak bosan menunggunya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya proses installnya sudah berhasil. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah ialah dengan cara melihat kembali perintahnya. Kita bisa mengecek sistemnya dan beberapa yang lain. Sudah seperti ini. Ya, wordnya hilang ya. Berarti sudah langsung sini saja, berarti langsung masuk sini. Kita berbesar lagi. Kita bisa cek ke sini, start ke komputer. Nah, di sini sudah ada local disknya dengan total maksimum 31,2 GB. Lalu kita juga bisa mengeceknya di VBox user. Bukan, mana ya? Besar maybe. Nah, ini kita ketik tx diag, enter. Yes. Jika sudah berhasil, maka ini harusnya ada tulisan bersetuju. Nah, jika seperti ini artinya kita sudah berhasil menginstal Windows 7 dari VirtualBox. Karena di sini sudah ada tulisan komputernya Windows 7 dengan operasi sistemnya Windows 7 Enterprise 64-bit sesuai dengan ISO yang tadi kita gunakan. Terus sistem manufakturnya Innotech GmbH, sistem adalah VirtualBox, BIOSnya masih default sistem BIOS, prosesornya Intel i3 CPU dengan memori 2048 MB RAM, page filenya 675 MB use dan 3490 MB available. Direct versionnya adalah Direct 11. Next page. Ini ada standar VGA nya, graphics adapter. Terus ini 8 bit dengan current display 800 x 600 32 bits 1 Hz 1 Hz, versionnya bla bla bla. Lalu next page, soundnya bla bla bla. Ini penting, ini bisa pencet sini juga. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini artinya sudah berhasil. Oke. Seperti itu. Kita exit, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk keluarnya yaitu adalah dengan cara mematikan atau men-shutdown sistem VirtualBox ini.
Coba kita shutdown di sana ini ya. Oh ternyata bisa guys, sama seperti Windows 7 pada umumnya, kira-kira seperti itu. Blur. Maaf ya guys ya, aku ngerekamnya lewat HP. Sebenarnya aku nggak ingin, tapi tadi tuh laptopku benar-benar ngehang, jadi saya putuskan untuk merekamnya lewat HP. Nanti saya edit lagi videonya supaya dijadikan satu file, satu video, supaya tidak bingung kalian melihatnya. Kira-kira seperti itu. Nah ini sudah keluar ya guys ya. Jika sudah keluar, biarkan saja ini. Tapi jika saya sarankan jika kalian ingin menginstal Windows 7, karena ini kan sudah menginstal, karena kalau jika sudah ada menginstal, maka kalian bisa menghapusnya melewati cara yang pertama, yaitu ke file manager, disk, lalu virtual machine-nya yang datanya ini saja harus dihapus. Supaya apa? Supaya bisa menginstal kembali. Kira-kira seperti itu. Tinggal kita silang saja, lalu kita lanjut ke materi yang lain. Oke, kita pause dulu. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang mikrotik. Nah, untuk mikrotik itu sendiri kita menggunakan VirtualBox juga dengan cara mendownload mikrotik CHR di Jurnal Firman. Di sini kita sudah ada di laporan Praktelkom yang materi 10. Di sini tertulis bahwa mikrotik dan VPN. Di materi ini saya membuat sebuah mikrotik melalui VirtualBox dengan cara mendownload mikrotik CHR versi 6 di websitenya mikrotik atau di https jurnalfirman.pratama.com. Lalu setelah diinstal, dijalankan di VirtualBox. Jika sudah diunduh juga Winbox yang 64 bit seperti yang pada digambar di bawah ini. Netting IP address, discover interface list, PPTP. Jika sudah semua sesuai alamatnya, maka bisa langsung dicoba melalui Ubuntu server. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Lalu untuk ada Winbox-nya, kebetulan saya juga sudah ada Winbox. Cek ini. Salah. Nah, ini Winbox saya. Lalu sekarang adalah dengan cara mengaktifkan VirtualBox-nya dulu. Kita pergi ke VirtualBox, chat ini, lalu start. Ntar lagi loading ya guys ya. Nah, setelah di sini kita tunggu loading hingga nyala. Nah, ini lagi loading sistem. Biarkan dulu loading dulu sebentar. Mungkin memang gak lama ya, 5 menit sampai 10 menitan, atau tidak 10 menit lah kira-kira. Nah, ini sudah masuk. Untuk bagian VirtualBox-nya biarkan mikrotiknya seperti ini. Lalu kita akan masuk ke yang namanya Winbox-nya. Winbox-nya kita pencet ini, kita refresh. Nah, ini adalah mikrotik yang ada di VirtualBox yang kita punya, yaitu CHR. Kita konekin saja. Nah, kita sudah masuk. Nah, kebetulan saya ini sudah ada. Di sini saya DHCP servernya yaitu dengan IP address 192.168.56.0. Ini adalah IP address umum.
Jadi semuanya itu patokannya di sini. Dan ini gateway-nya 198.168.56.254. Untuk gateway-nya, untuk DNS server itu kalian isi 8.8.8 terus 8.8 4.4. Lalu ini bagian secretnya sama. Ini kenapa ada 1.1 dan 1.2? Ini adalah local address. Ini ada antriannya memang harus seperti ini kira-kira. Lalu ini untuk PPPT secretnya seperti ini. Dan ini adalah ethernetnya. Dan ini adalah IP dari address listnya. Lalu jika sudah seperti ini, kita tinggal ke setting, lalu ke bagian network and internet, ke VPN, lalu kita buat VPN baru. VPN barunya ini bagian Windows built-in. Connection name-nya ya kita buat saja Mikrotik. Taruh Mikrotik bukan sih. Ini kita ke bawah bentar. VPN connection. Kita namakan saja VPN connection sesuai dengan yang ada laporan ya. Apaan sih sesuai? Ya kalau itu bersih aku udah cek kapan ini memang kayak tapi memang bukan salah dia karena aku tidak melihat VPN atau crossword nanti aku biasa kalau connection. Lalu untuk server name-nya kita namakan seperti ini. Mana sih? Lama kali bah. Anjay. Kok sini sih? Astaga. Ya biasanya aku tuh biasanya itu ini dia. Ini server name-nya 196. Samakan 192.168. Terus 92.168.56.254. 56.254. Lalu ininya automatic username and password. Username and passwordnya apa ini ya? Saya lupa. Mana ya passwordnya ya? Saya lupa guys. Pak Sultan 123 kah? Etherone lalu facebook.com. Oh tidak ada, berarti ya udah seperti ini aja guys. Misal nih Sultan ini gede sekali. VPN Sultan misalnya. Untuk passwordnya, lalu di save. Nah ini sudah ada kan. Lalu kita tinggal connection saja. Verifying your sign info. Bisa tidak ya? Can connect, the connection was closed to the buyer
by the remote computer. Advanced option. Ya kira-kira seperti ini, tapi kalau untuk saya memang dia tidak support VPN, jadi ya kira-kira lebih seperti ini. Pokoknya setelah setting-setting dari Winbox, setelah memasukkan IP address yang sama, maka VPN itu bisa langsung diaktifkan. Nah ini bisa langsung di close saja kalau mau, critical gain ya, power of the machine. Lalu setelah materi ini kita akan lanjut ke materi yang ke-11, yaitu membuat VPS di cloud host. Nah untuk ini kita pause dulu ya guys videonya guys ya, bentar. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang pembuatan VPS dengan cara membuatnya di ID Cloud Host Console. Kita bisa pergi ke Google Chrome, pastikan saldo ID Cloud Hostnya sudah ada dengan minimal top up yaitu 100.000 buat membuat SSH nya. Kita lagi loading ya. Nah, kita ketik di sini console idcloudhost.com. Benar kayak kamu ada. Nah, jika sudah masuk, kita akan masuk ke laman webnya dengan tampilan yang seperti ini. Namun karena saya itu share akses dengan kawan saya bernama Indra, maka saya tinggal add akses dan masuk ke bagian dashboardnya. Nah, untuk pembuatan SSH-nya di sini saya sudah ada. Saya sudah memiliki VPS sendiri, yaitu Ubuntu 2.2.04. Lalu cara mengaktifkannya ini tinggal dipencet start, loading. Lalu tekan Windows R. Dan di sini SSH beserta IP addressnya, IP public. Kita oke. Kita sudah masuk. Oh, berarti ini gagal. Kita refresh ulang. Kita ke complete lagi. Oh, loading. Kita masuk lagi ke profilnya Indra, lalu start, complete, Sultan Haji. Ini sudah, coba kita ulang. Nah, lalu masukkan password. Kebetulan saya sudah ada juga. Nah, ini yang disebut SSH. Di sini terlihat awasannya. Sudah ada yang namanya IP publiknya yaitu 10.34.5.128. Lalu pertanyaan adalah gimana cara bikinnya? Cara bikinnya itu sangat mudah. Seperti yang saya bilang tadi, ini bisa disilang saja. Lalu cara bikin VPS itu sangat mudah. Kalian tinggal create new resource, lalu ke virtual machine, pilih Ubuntu dengan versi 2.2.04 yang terbaru.
Lalu kita scroll ke bawah, pilih location yang Indonesia. Kalau jika Indonesia tidak bisa, di sini ada pilihan lain South, North, dan West. Atau jika Indonesia tetap tidak bisa, pilih yang Singapura. Lalu di sini ada daftar harga beserta size-nya, CPU, RAM, dan disk. Lalu di sini bisa dimasukkan username, password, dan yang lain-lain. Lalu, nah di sini di laporan adalah, di sini ada namanya, nah teori dasar. Apa sih VPS itu? VPS itu adalah Virtual Private Server. VPS adalah teknologi sisi teladan tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi beberapa mesin virtual. Tiap mesin virtual ini melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan konfigurasi yang cepat. Lalu cara membuat VPS ini yaitu ada pada PT Cloud Hosting Indonesia atau ID Cloud Host. ID Cloud Host adalah perusahaan yang menawarkan layanan seperti pendaftaran domain, cloud hosting, server, VPS, dedicated server, reseller domain, dan hosting, dan beberapa layanan lainnya. Lalu ada fungsi kegunaannya. Fungsi kegunaannya adalah VPS dapat memudahkan kita untuk menentukan jenis layanan yang tepat. Berikut ini beberapa fungsi dari kegunaan VPS yang telah dirangkumkan di bawah ini. Pertama, website dengan trafik super tinggi. Yang kedua, ada web hosting skala kecil. 3, desktop jarak jauh. 4, VPS sebagai VPN. 5, server percobaan. 6, cadangan pribadi atau private backup. Yang kedua ada virtual machine atau VM dalam ID Cloud Host. Mesin virtual atau mesin maya ini dalam ilmu komputer adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program sama seperti layaknya sebuah komputer asli. Lalu ada yang namanya SSH PuTTY. PuTTY adalah emulator terminal gratis dan open source. Konsol, serial, dan aplikasi transfer file jaringan ini mendukung beberapa protokol jaringan termasuk SCP, SSH, Telnet, Prologin, dan koneksi soket mentah. Ini juga dapat terhubung ke port serial. Nama PuTTY tidak memiliki arti resmi. Nah, ini berikut yang sesuai tadi. Jika sudah masuk ke ID Cloud Host dan top up minimal saldo 100.000, kita bisa memasukkan yang namanya username, password, dan bisa langsung dibikin SSH-nya seperti ini. Ini yang punya saya. Nah, ini cara mendownloadnya, yaitu ada di jurnal Firman dengan cara pilih QTX nya yang 64 bit. Nah, ini SSH yang sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka tampilan dari PuTTY nya seperti gambar di atas ini. Maka seperti inilah tampilannya. Namun karena saya sudah dipakai sejak lama dan saya sudah membuat Moodle juga serta WordPress, maka tampilan SSH nya berbentuk seperti ini. Lalu untuk mengeceknya yaitu bisa sudo cd var lalu cd $home. Lalu di sini kita bisa mengetik ls. Nah, ini masih snap karena saya belum mendownload yang lain, karena yang lain itu sudah beres semua. Berarti kita bisa mengecek dengan cara mengetikkan sudo secure apache
underscore Apache 2 sudah apt install. Kita ambil contoh yang Ubuntu, bukan apa tuh namanya, bukan MySQL. Tidak bisa, berarti kita bisa langsung mengeceknya lewat lawan map. Ya ini nanti di materi selanjutnya ya guys ya, kira-kira untuk materi yang VPS yang lebihnya seperti ini, hanya sesimpel itu. Jadi kalian hanya pergi untuk ke ID Cloudhouse. Nanti ada beberapa materi tentang WordPress yang dimana kita membutuhkan yang namanya Cloudflare, lalu phpMyAdmin beserta dengan database SQL. Untuk sekarang seperti ini dulu untuk materi VPS-nya. Nanti kita lanjut lagi. Maka yang ini kita pause dulu ya videonya. Nyalakan dulu hotspotnya. Jika sudah, koneksikan saja. Nah, untuk saya ini hotspot saya VTLS23 dikenakan. Tunggu loading. Lama ya. Tunggu cancel dulu. Nah, bisa kita ke Google. Nggak ada Google, kita sini Google. Kita lagi loading, sabar. Jadi nanti kita bisa mengeceknya di laman Google. Sama seperti webmin, phpMyAdmin, dan Moodle. Seperti ini. Ini dia. Bahkan WordPress pun bisa, tapi kalau WordPress itu diaktifkannya lewat webmin, sama seperti Moodle. Kira-kira seperti itu. Loadingnya jelek ya guys. Bentar, sabar. Lama sekali. Bentar kita pause dulu ya. Terus kita reload dulu, bentar kita tunggu ya. Kira-kira bisa tidak ya? Nah, sinyalnya memang lagi jelek guys. Tapi jika tidak bisa, kita bisa melihat di screenshot yang sudah saya bikin dalam bentuk laporan. Bisa tidak ya? Tidak bisa. Berarti ya sudah, lihat di sini saja. Intinya adalah jika sudah berhasil, maka ini sesuai dengan IP yang kita bikin di Cloudhouse. Di sini namanya adalah Linux Sultan Aji 5.15 0-89 generic Ubuntu SMP Mon Oktober 30 bla 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 bla. Lalu build sistemnya Linux, server API-nya Apache 2.0 handler. Kira-kira seperti ini. Lalu jika sudah, kita lanjut ke bawah. Nah, kita bisa ke phpMyAdmin dengan cara menuliskan 102.82.93.135/phpMyAdmin. Kira-kira seperti ini kalau kurang lebih. 1 93.135/php
Nah, kira-kira seperti ini. Tapi ini kalian harus bikin dulu dari awal sesuai urutan. Kalian bisa masuk ke PHP MyAdmin. Dan jika sudah, kita ke bawah. Nah, lalu untuk sourcesnya kita bisa mendownloadnya di webmin.com download repository Sarge Contrib. Cara memasukkan source list ini, kalian masuk ke SSH, pencet nano /etc/apt/source list, lalu di copy lalu dimasukkan ke situ. Jika sudah, kita bisa nulis sudo wget min-q min-o besar https://webmin.com/jamescameron.ast, lalu akan muncul package seperti ini. Nah, lalu jika seperti ini sudah webminnya, maka kita bisa menginstal aplikasi webminnya. Kenapa harus menggunakan widget dulu? Karena ini mencari file zipnya. Jika sudah ketemu file zipnya, baru kita bisa menginstal aplikasi webminnya dengan cara otomatis. Jika sudah, ini tinggal loading. Setelah loading, kita bisa mengecek status webminnya dengan mengetiknya sesuai yang di atas tadi dengan cara systemctl status webmin. Lalu ke bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini artinya berhasil. Ini kita zoom biar terlihat jelas. Nah, ini ke bawah. Nah, ini aktif running. Nah, setelah ini kita bisa nge-start webmin servernya daemon dengan cara otomatis. Jadi ini udah aktif running semua sistem status webminnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita zoom out dulu. Nah, itu ke bawah. Nah, baru kita bisa masuk ke webminnya. Untuk masuk ke webminnya dengan cara menulis 10.000. Jadi kalian harus pergi ke Google dulu, lalu ketikkan ini di laman webnya 103.1.82.93.135, sama seperti PHP MyAdmin, namun bedanya ini menggunakan angka, kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut ke bawah. Nah, ini adalah bagian menginstal grafis atau additional software ya. Additional software dengan cara mengetik ini. Ctrl+C. Nah, sudo sudo apt install grafis aspel script clamaf min y. Kira-kira seperti ini. Kalau jika sudah, kita ke bawah. Nah, maka akan muncul gambarnya seperti ini kira-kira. Ke atas, kelabasan ini dia. Nah, ini dia. Ini bukan. Sudo clamaf is already new version. Ya, ini benar. Lalu jika sudah sudo clamaf, buat yang di atasnya, bagian atas. Nah, ya, ini bagian atas. Ini jika sudah, nah ini sudah grafis, kita bisa langsung mengetik sudo ufw. Sudo ufw itu apa? Itu adalah bagian dari firewall setting. Jadi tanpa ini kita tidak bisa menggunakan webmin. Jadi cara mengetiknya adalah sudah seperti ini. Ctrl+C, Alt+Tab, Enter. Nah,
Jadi urutannya adalah sudo wfv allow 22/tcp, sudo wfv allow 80/tcp, sudo wfv allow 443/tcp, sudo wfv allow 3306/tcp, sudo wfv allow 1000 tcp, 10.000 tcp. Kenapa ini ada angka-angkanya? Ini ada artinya. Ini untuk 22 untuk port server, untuk 80 ini untuk port web server, untuk 443 ini adalah untuk server webmin, 3306 itu untuk Moodle, dan 10.000 ini untuk yang tadi, yaitu bagian mana tadi yang di atas. Nah, ini webmin. Oke. Kalau juga sudah, kita ke bawah, maka ini sudah terallow semua, jadi bisa diaktifkan kapanpun kalian mau. Lalu untuk time settingnya, kita bisa mengetikkan setting time data dengan cara sudo time.ctl set time zone Asia/Jakarta, maka akan muncul keterangan seperti ini. Nah, di sini local time-nya sudah benar. Ini WIB Saturday, time zone-nya Jakarta, dan ini akan sinkronasi otomatis. Lalu jika sudah, kita ke bawah. Nah, ini yang tadi, kita ke bawah. Nah, ini menginstal WordPress. Nah, cara menginstal WordPress adalah dengan cara bikin var www.html dulu, dengan cara mengetik sudo su lalu cd /var/www/html. Maka di sini sudah ada. Kalau sebelum ada WordPress-nya, dia akan otomatis kayak gini. Kalau jika sudah, kita bikin package-nya atau repositorinya dengan cara chone -r www -min-data www -min-data WordPress, lalu chmod -r 755 WordPress, wwd. Nah, ini untuk repositori dari WordPress-nya. Nanti kita masukkan lewat Cloudflare. Nah, untuk Cloudflare sendiri ini seperti ini. Nah, Cloudflare ini gunanya untuk membuat subdomain. Supaya apa? Supaya web server kita bisa diaktifkan. Nah, untuk membuat subdomainnya, kita bisa ke Cloudflare, lalu masuk chat overview, lalu ke DNS, lalu setting. Nah, setelah di setting, kita bisa add record atau add record. Nah, di sini ada dua yang harus ditulis, yaitu nama dengan IP address-nya. Namanya yang simpel-simpel saja, karena ini WordPress, buat saja Sultan WP, lalu IP address-nya ambil yang dari di id cloudhost.com. Ini sesuai kebutuhannya, guys ya. Lalu jika sudah, kita buat yaitu port 80 dan 443 dengan cara seperti ini. Nah, untuk membuat portnya itu di webmin. Cara masuk ke webminnya dengan /210.000. Nanti di sini kita bisa create virtual host yang baru. Nanti baru kita masukkan 80/443 dengan subdomain yang udah dibikin. Kalau jika sudah, kita bisa langsung masuk ke sudo su cd etc apache2 sites available. Kenapa ini harus ditulis? Supaya kita bisa mengaktifkan WordPress-nya. Nah, jika sudah, maka akan muncul otomatis seperti ini dia. Kalau untuk masuk ke WordPress-nya, ketik saja dengan subdomain lalu /wp-admin/setup-config.php. Ke bawah. Jika sudah, kita balik lagi, kita buka ke PHP MyAdmin.
PHP-admin tadi sudah dibilang di scroll ke atas, yaitu dengan cara memasukinya IP dan /php-admin. Maka akan masuk ke PHP-admin yang WordPress. Nah di sini kita baru ke bawah. Setelah itu sudah dibikin, kita bikin ke WordPress, itu bikin akun lagi supaya bisa masuk ke WordPress-nya. Bikin saja basis datanya yang mudah, username yang mudah, dan kata sandinya yang mudah. Untuk localhost-nya biarkan, prefix tabelnya biarkan wp. Jika sudah, jalankan pemasangan, biarkan dia menginstal dengan sendirinya. Jika sudah diinstal, kita buat judul situs. Karena saya inginnya simple, saya membuat WordPress Sultan dengan username-nya Sultan dan kata sandinya Sultan Aji Saputra _1.3. Jika sudah, dia akan masuk ke laman dashboard WordPress. Tapi ini belum HTTPS ya. Cara membuat HTTPS-nya yaitu dengan cara balik lagi ke SSH, lalu kita buat certbot dengan cara mengetik seperti ini certbotnya. Ini kita enter, lalu certbot min apache min d sultan wp dot kelompok my id. Ya begitu, lalu enter. Sorry ke ini. Kalau jika sudah, bagian sini jangan pencet C, tapi masukkan saja Gmail kalian. Nah setelah masukkan Gmail, ini langsung di GY semua sampai bawah. Biarkan dia mendownload sertifikatnya. Kalau jika sudah, maka akan muncul balik lagi ke laman dashboard WordPress ya. Lalu refresh, maka akan muncul HTTPS. Maka ini sudah tersecure. Dan kalau sudah ada seperti ini, artinya kalian sudah berhasil membuat WordPress di VPS. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Moodle. Moodle itu yang ini. Lihat ini. Nah, untuk yang Moodle ini adalah sama seperti cara membuat WordPress dan web server. Di Moodle ini kita lebih daripada langkah, yaitu Moodle sendiri adalah sistem manajemen pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk menyediakan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berkolaboratif. Namun di beberapa sumber ada yang menyebutkan bahwa Moodle adalah LMS, lembaga yang dapat disesuaikan berbasis web pembelajaran yang dirancang untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran secara online dengan menyediakan alat kolaboratif dan interaktif. Namun sebelumnya sedikit disclaimer, di laptop saya ini tidak mendukung untuk membuat Moodle. Jadi hanya beberapa langkah saja yang berhasil dalam membuat sebuah Moodle. Nah, tapi untuk langkah pertamanya itu sama seperti VPS, yaitu kita aktifkan dulu konsol ID Cloud Host laptopnya dulu. Lalu jika sudah, kita ke SSH dengan mengetik sudoku wget kepo xs isi rpl notepad. Kita kira-kira seperti kita menggunakan ini adalah untuk mendownload Moodle zip-nya. Jadi jika sudah, kita bisa unzip Moodle ini, maka kita bisa menginstal. Nah, kira-kira seperti ini. Kita zoom dulu. Zoom lagi. Lalu ke bawah.
Nah, sudo wget kepo.sxxvs.rpel.co/file/model.zip loading. Jika sudah 100%, maka kita bisa cek ls-nya. Kita cek ls-nya seperti ini. Karena kita sebelumnya sudah pernah menginstal package-nya, maka kita bisa mengecek source list-nya atau ls-nya. Di sini saya sudah ada, yaitu dengan ccameron ci.asc, ccameronkey.asc1, ccameronkey.asc2, itu model zip. Lalu jika sudah, kalian bisa mengetik sudo mv model.zip /var/pww/html, atau jika sudah, pencet cd /var/pww/html ls, maka ketemu htzip1 model zip WordPress. Lalu ke bawah, dan jika sudah, kita pergi ke Cloudflare untuk membuat domain baru supaya bisa kita install Certbot. Kita namakan saja subdomain barunya yaitu dengan online class atau kelas online, tapi saya menggunakan bahasa Inggris. Tapi jika kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya udah gunakan saja. Kalau jika sudah, seperti biasa kita install Certbot Apache, tapi masukkan online class yang tadi .kelompok.myedit. Kalau jika sudah, di sini kita pilih nomor 2, renew and replace the certificate made by subject to CA rate limits. Jadi ini apa, untuk memperbarui sertifikat online class-nya. Jika sudah sukses, kita lanjut ke bawah, scroll ke bawah, terus ini jika subdomainnya sudah dibuat di Cloudflare, kita bisa langsung ke webmin atau Apache Web Server. Sama seperti WordPress, di Moodle juga kita harus membuat yang namanya port. Ada 2 port, yaitu 80 dan 443 dengan dokumen root yang sama. Namun bedanya yang WordPress belakangnya WordPress, yang Moodle belakangnya Moodle. Kira-kira seperti itu. Jika sudah, kita ke phpMyAdmin, kita buat localhost untuk Moodle-nya dengan cara klik baru, lalu klik akun pengguna, lalu nah, jika sudah, kita bisa langsung ke sini, sudah masuk Moodle. Kira-kira seperti itu. Kita lihat ke atas dulu. Nah ya nih, pengguna Moodle kata sandi atau ini apa, langsung saja skip, langsung di save. Kita save, keluar, lalu masukkan akun Moodle yang tadi yang sudah dibikin. Lalu ke bawah, lalu ke Apache Web Server lagi. Lalu cara masuk ke laman web Moodle ya, klik open ini yang ada di Apache Web Server atau webmin, lalu akan masuk otomatis ke laman Moodle. Nah, jika di sini kalian pilih saja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, setelah lalu ke bawah. Nah ini direktori datanya itu harus jangan sampai salah, jangan samakan dengan yang namanya WordPress. Jadi cara mengeceknya itu bisa di SSH PWD, SSH ls PWD. Ya, kalian bisa seperti ini. Jadi ke SSH dulu, sudo terus cd s baru pwd.
maka akan muncul var www.html. Di belakangnya tinggal ditambahkan Moodle data. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kita ke bawah. Lanjut. Terus. Nah, di sini kalian jangan pilih MySQL, tapi pilih MariaDB karena kita dari awal menggunakan MariaDB, bukan MySQL. MySQL itu beda lagi. Lalu ini untuk memastikan akunnya, kalian ini tulis saja localhost, database-nya Moodle, database usernya tulis saja Moodle juga. Lalu database passwordnya samakan. Nah, ini tabel prefix, ini jangan MDL underscore tapi Moodle underscore. Database portnya itu 3306. Kenapa 3306? Karena 3306 itu khusus untuk Moodle. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi port ini hanya khusus untuk Moodle. Jika kalian memasukkan port yang 443 dan 80 itu tidak bisa. Nah, jika sudah, kita ke bawah. Terus ini installation Moodle Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment Corporate Matrix. Ini tinggal di continue saja, tak penting. Lalu ini ke bawah. Benarnya apa? Ini yang gagal. Ini saya yang gagal menuliskan atau salah memasukkan number. Harusnya saya pilih nomor 2 seperti ini. Nah, ini juga sudah, kita bisa install certbot lagi Python 3. Kalau yang tadi kan certbot doang, yang ini certbot Python. Jika sudah, kita bisa langsung melihat. Nah, ini yang tadi saya bilang, yaitu ls pwd var html, lalu masukkan ke cloudflare yang tadi. Nah, ini sudah nano etc php. Ini adalah untuk memasukkan sudo/etc php 8.1/apache. Ini. Nah, ini adalah gunanya untuk memasukkan max var atau minimum karakter. Nah ini max input vars sama dengan 5000. Jadi jika sudah masuk ke nano, kalian input saja kata-kata ini di yang paling bawah. Cara untuk paling bawah cepat dengan pencet page down. Nah, jika sudah, kalian bisa keluar dengan mengetik mencet ctrl x lalu y. Lalu kita balik lagi ke web servernya. Kalau kita refresh, maka akan muncul seperti ini. Dan muncul seperti ini juga. Dan karena laptop saya tidak kompatibel untuk Moodle-nya, maka di bagian sini saya gagal. Nah, mungkin untuk tutorial yang lainnya ada di YouTube. Nah, bukan ada juga masih. Nah, kalian bisa mengecek tutorial lebih lengkapnya itu di youtubernya xuniverse 007. Dia membuat
Moodle juga, soal Moodle, WordPress, HTML, dan lain sebagainya. Jika sudah, kita pergi ke materi yang terakhir, yaitu materi 14. Materi 14 yaitu bunyinya seperti ini. Bentar, saya buka dulu dokumennya. Bagian di media, revisi, platform. Lalu kita buka yang versi PDF-nya saja. Loadingnya lama. Nah, ini sudah masuk. Di sini membuat VPN itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu web server, WordPress, dan Moodle. Itu menggunakan IP public yang ada di CloudHost dengan cara membuat VPS yang baru. Pastikan saldonya juga masih utuh supaya bisa membuat VPS yang baru. Namun kita dalam membuat VPN ini tidak ada sangkut pautnya dengan VPN. Yang kita butuhkan adalah IP publiknya saja yang bisa nanti dimasukkan ke inbox. Nah, cara membuatnya adalah create new resource. Lalu nanti kalian di sana pilih yang namanya app catalog Mikrotik CHR. Lalu masukkan password dan segala macamnya. Lalu jika sudah dapat IP publiknya, kalian bisa langsung buka yang namanya Winbox. Kita zoom. Ini IP publik saya yang baru, yaitu 103.37.124.108 Mikrotik namanya. Nah, di dalam Winbox ini kalian bisa langsung ke interface, lalu pencet PPP. Nah, di PPTP server yang enable kalian centang, lalu apply langsung, lalu oke. So, jika sudah, kita pindah ke secret PPP yang masih di PPP sendiri, lalu kita isi bagian username dan password dengan yang sudah dibikin di idcloudhost.com. Lalu untuk local address-nya ialah 192.168.1.1 dan remote address-nya ialah 192.168.255.255. Sama seperti contoh gambar di bawah ini. Jadi ini adalah remote address dan local address-nya, ini adalah bahasa mesinnya. Supaya apa? Supaya VPN-nya nanti bisa terdeteksi ke laman web yang akan kita tuju. Nah, kira-kira seperti ini cara ngisinya. Karena saya namanya VPN Sultan, maka username-nya itu VPN Sultan. Passwordnya mudah saja, yang mudah diingat. Oke. Lalu jika sudah, kita ke firewall. Masih di interface list. Artinya. Oh enggak, beda. Ini udah di firewall. Lalu kita pilih NAT, lalu kita pilih action. Nah, di bagian action kita pilih masquerade atau masquerade. Ini gunanya adalah supaya VPN yang kita bikin itu bisa terhubung juga ke sinyal WiFi atau sinyal spot dari HP. Dan jika sudah semua, kita bisa ke setting, lalu buat VPN connection baru dengan cara seperti ini. Masukkan VPN provider-nya itu Windows built-in, connection name-nya itu VPN Sultan, server name atau address itu sebenarnya IP public ini tuh. IP publicnya kita ambil dari cloudhost.com saja. Kalau VPN type-nya itu PPTP, yaitu point to point tunneling protocol. Kalau type of sign in info, yaitu username and password. Kalau username-nya kita masukkan, password-nya kita masukkan. Lalu ke bawah. Nah, ini sudah terkoneksi. Jadi ini tidak bentrok VPN dengan
jaringan wifi-nya. Kebanyakan tidak bisa karena si firewall-nya tidak di setting dulu. Lalu cara mengetesnya, kita langsung pergi ke Google, lalu take what is my IP address.com. Lalu sini sudah kelihatan kita menggunakan IP address yang sama di CloudHost. Nah, mikrotik CHR 6.47.8 dengan IP ini. Lalu IP yang di Winbox juga sama, maka IP yang di sini juga sama. Kira seperti itu untuk materi VPN dari pembuatan VPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.